suratul Anfal takallamat an taksim al-ghanaim, membagikan harta rampasan perang. Ya. Setelah perang apa surat ini diturunkan? Ukhti Nisrina. Ba'da ghazwati Badrin. Ba'da ghazwati Badrin. Ya, karena di perang Badar menang atau kalah ya? Menang. Oh ya, oke. Alhamdulillah, karena menang sehingga punya harta rampasan perang. Oke. Nah, kemudian soal asani, kira-kira apa sebabnya? Mahia al-asbab hatta sumiyat hadhihi surah bi suratul Anfal. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Anfal? Harus jari menjawab. Sumiat Ya, as-surah bi suratil Anfal di anna likai al-jihad laisa al hadaf. Justru Allah ingin memperingatkan jangan sampai karena itu kita berjuang. Karena kalau karena itu dampaknya apa? Akan hilang ukhuwah ya. Ya kan habis perang Badar itu masing-masing ngaku yadda'i ala annahu huwa madza lahu tadhiyah akbar, ya masing-masing merasa sayalah yang paling besar pengorbanannya. Ada yang berada di garis depan, ada yang menjaga Rasul, macam-macam itu. Masing-masing merasa paling berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang. Nah itu kalau dibiarkan bisa terpecah belah. Ya. Maka dengan penamaan ini Allah ingin mengingatkan, oh jangan karena ini. Makanya ketika ditanya yas'alunaka 'anil anfal, nggak langsung dijawab ya. Tapi dijelaskan guru. Qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu miliknya Allah dan Rasulnya. Tapi itu hanya sebagian kecil ya dari apa yang sudah kita bahas. Sekarang kita dengarkan nasma ila ardi al-bahas lil mawdu' al-jadid wa huwa suratul taubah. Tafadhalna lil talibat ya'ridna al-bahas. Silahkan untuk yang presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Surah As-Saubah. Wahia akhiru surah kalimatin anzalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla intiqali ila rafiqil a'la. Nah, jadi surat At-Taubah ini tergolong dari surat Madaniyah, diturunkan setelah surat Al-Maidah, dan menurut urutan atau secara tertibnya dalam Al-Quran berada setelah surat Al-Anfal. Ayatnya berjumlah 129 ayat dan termasuk surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW secara keseluruhan sebelum beliau menghadap sang Tuhan. Waqad anzalat hadhihi surah fi waqtin kana al-mujtama' al-islami yasta'idil khuruji bi risalatil Islam ila jazirah Arabiyyah ila syu'ubil ardi kulliha. Surat ini diturunkan pada saat masyarakat Islam telah mempersiapkan diri untuk melakukan ekspansi Islam dalam Jazirah Arab ke berbagai penjuru dunia atau ke semua umat yang ada di bumi ini.
anzalat hadhihi surah ba'da akhiri ghazwatan lin-nabi ghazwatun Tabuk wa kana adadal muslimin fiha 30,000 wallatifu annaha ja'at fi tartibil mushafi mubasharatan ba'dal anfal allati tahaddath an ghazwati Badr ula ghazwatin nabi atau ula ghazwatin nabi haitsu adadul muslimin fiha salatami'ah syahsan fakat wala'alla hikmata ya an yulahidu qari al-Quran al-farqu bainahu fil ghazwatain wa ahkamahuma wa tariq al-Quran fi ta'tib alaihima. Nah, jadi surat ini diturunkan setelah terjadinya peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, yaitu pada perang Tabuk. Jadi pasukan kaum muslimin pada saat itu berjumlah 30.000 pasukan. Surat ini disebutkan dalam Quran dalam urutan mushaf atau Al-Quran langsung setelah surat Al-Anfal yang berbicara tentang perang Badar atau peperangan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu berjumlah 313 orang saja. Boleh jadi ada hikmahnya sendiri di sini. Jadi boleh jadi hikmahnya agar membaca Al-Quran dapat memahami kondisi yang berbeda di antara dua peperangan tersebut. Demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengan keduanya serta metode Al-Quran dalam membawakan cerita keduanya. Ghazwatut Tabuk kanat min aktsar ghazwatil lati dhaharat fiha atharun nifaq idza kana ma'al jaysh munafiquna katsir wa tukhallifu anha munafiqun katharuha ma takhallafa anha ba'dal mu'minina bisababil kasal. Kanat natijatan ghazwatin intisaran lil muslimin wa anzalat hadhihi surah lita'lihi ala kulli hadhil muwafiq. Nah, perang Tabuk merupakan peperangan yang paling banyak mempertontonkan atau fenomena nifaq. Tatkala itu banyak dari kalangan orang-orang munafik yang ikut serta dalam peperangan bersama pasukan Islam. Mereka, orang-orang munafik, sengaja berada di belakang pasukan Islam. Demikian pula dengan sebagian umat Islam yang sengaja berada di bagian belakang pasukan karena faktor malas. Peperangan tersebut ternyata dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, surat ini diturunkan untuk memberikan komentar atas semua sikap tersebut. Itu sedikit pembukaan dari surat At-Taubah. Alamatut tamyiz. Alamatut tamyiz memiliki tanda yang berbeda. Mungkin dari kita semua juga sudah tahu salah satu tanda yang berbeda dari surat yang lainnya mungkin ya. Apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Perbedaan surat At-Taubah dengan surat yang lainnya. Apa ya guys? Silakan dijawab. Perbedaan kan? Nggak ada bismillah. Bismillah. Nggak ada bismillah. Ya, betul. Ya, jadi surat At-Taubah ini tidak ada basmalahnya ya, karena berbeda dengan surat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan dari alamatut tamyiz, inna surah Taubah
Ya surah wahidatul lati lam tabda bil basmalah kama huwal hal fi kulli surah Quran. Di surat At-Taubah ini merupakan satu-satunya surat yang tidak diawali dengan basmalah. Terus di halaman selanjutnya, di halaman 138, langsung aja di wasababu ghiyabu. Ini wasababu ghiyabil basmalah an awal surah Taubah ala qaul aghlabul ulama wa annaha aktsar surah takallamat anil faq wal munafiqin. Awamu minal basmalah wa min ma'anil rahmah al muwajadatu fiha min ulat kalimatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadatum minal musyrikin. Artinya dari ayat tersebut, inilah pernyataan pemutusan ya, pemutusan hubungan. Maaf, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Jadi, adapun sebab yang tidak disebutkan dalam kalimat basmalah di awal ini berdasarkan para pendapat mayoritas ulama adalah karena surat ini berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan selain itu, surat At-Taubah juga memiliki nama lain, yaitu Al-Fadhilah. Al-Fadhihah. Nah, di situ juga ada dijelaskan sebentar setelahnya. Di bawah sebabnya itu masih di halaman 138 di wali surah Taubah asma Kufra. Di situ dijelaskan surat At-Taubah memiliki nama-nama yang lain sebenarnya, yaitu Al-Fadhihah. Karena isinya menjelekkan sikap orang-orang munafik. Di dalamnya terdapat 55 sifat orang munafik yang pernah mereka tunjukkan di masa Nabi. Dinamakan dengan surat Al-Kasyafah atau penyingkap karena ia menyingkap aib orang-orang kafir dan orang-orang yang enggan memberikan pembelaan terhadap Islam. Dinamakan surat As-Saif atau pedang karena mayoritas surat-surat Al-Quran berisi panggilan berjihad. Jadi anjuran untuk di situ ceritanya anjuran untuk pergi berperang dan peringatan keras bagi orang yang tidak ikut atau enggan berpaling dari peperangan. Dengan demikian, ia merupakan surat yang sangat jadi salah satu sifat dari surat At-Taubah ini sifat suratnya ini sifat suratnya ini sifatnya keras. Jadi lanjut selanjutnya. Ada semiat di surat At-Taubah. Nah, di sini masih di halaman 138 di judul baru sebab tasmiyatus surah. Atau sebab kenamaan surah. Inna taubah Inna taubata bin nidati lana ya ghayatun fi irqatil alaqa fa'allah fahiya ta'nil audati ilallah ta'ala walju'i ilahi wal iqla' an dhanuba wal ma'asi. Fama ala qadri taubah bisobati munafiqin wal musyrikin bisyarti al-jihad. Jadi di situ surat At-Taubah berisikan penjelasan mengenai adanya puncak interaksi hamba hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mengandung
Hal itu mengandung pengertian bahwa dia selalu mengembalikan segala urusan hidupnya kepada Allah. Jadi apa-apa pasti kembali kepada Allah gitu ya. Dia berserah diri kepadanya, menghindari perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Lalu, apa hubungan at-taubah dengan sifat orang yang munafik dan orang-orang musyrik? Dengan anjuran untuk berjihad, ada di selanjutnya lagi. Inna hadhihi surah lil balagh lil bashariyah wa qad anzalat qabla fatamal Quran wa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa birrahmi min anis min anna surah qad syadid lil kufar wal munafiqin wa da'wat syadid lil mu'minin ila difa'i an dinihim lakinnaha harasat ala ibqa'i babut taubah maftuhan li jami'in nas qabla al-wada' كون السورة تتكلم عن المنافقين والكفار إلا أنها تدعوهم إلى التوبة في مراتب عديدة فنلاحظ تكرار قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن يكن خيرا لهم. Artinya, maka jika mereka bertaubat itu adalah lebih baik bagi mereka. Nah, jadi surat ini merupakan dakwah terakhir yang ditujukan kepada umat muslim. Dia diturunkan sebelum Al-Quran dan sebelum penutup Al-Quran. Dia diturunkan sebelum penutup Al-Quran dan sebelum Rasulullah pulang ke Hariban atau pulang ke Ramadhan, jadi pulang ke Hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini berisikan peringatan atau ancaman. Ancamannya tuh ancaman keras ya, ancaman keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta ajakan terhadap orang-orang mukmin untuk melakukan pembelaan terhadap agama mereka. Meskipun surat ini membicarakan keburukan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, namun banyak ayatnya yang tetap mengajak mereka agar segera bertaubat kepada Allah. Jadi dalam surat ini juga tidak hanya menceritakan tentang tentang kejelekan orang musyrik atau orang munafik, tapi di situ juga ada berisi tentang ayatnya yang tetap mengajak mereka kepada taubat Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Untuk sebab penamaan surat At-Taubah. Dakwah jami ila taubah. Seruan taubat kepada semua manusia. Seruan taubat. Dari ida akhir surah ada fiha kalimat taubah ya surat allati baina jadi penyebutan lafaz taubat paling banyak dalam surat ini menjadi bahan perhatian lebih dalam. Kalau melafaz annaha lam tadak tarunau'an min tawaif dan ila wazakarat taubah
al-kuffar wal musyrikin wal mutaraddin wal munafiqin wal asad wal mu'minin as-salihin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersahabat. Jadi surat ini tidak menyebutkan sekelompok manusia, melainkan di dalamnya menyebutkan lafaz taubat atau perintah agar mereka taubat kepada Allah. Misalnya, ketika menyebutkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang murtad atau orang-orang yang meragukan agama, orang-orang munafik, orang-orang yang senang bermaksiat, orang-orang mukmin yang solid, bahkan ketika berbicara tentang Nabi dan para sahabatnya. Aku lama tahadat surah an fi'atin minhum nazahat tadhkirahum bit-taubah aw tukhbirahum bi anna Allah Ta'ala qad taba 'alaihim. Tiap kali surat ini berbicara tentang sesuatu kelompok dari mereka, selalu diingatkan untuk bertaubat karena sesungguhnya Allah akan menerima taubat mereka jika mereka mau melakukannya. Nah, di sini juga ada Quran surat At-Taubah ayat 117 dan 118. Billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar summa taba yang maksudnya din summa taba 'alaihim yatubu. Artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Ustaz, Nafkan, boleh apa enggak Ustaz? Maka Ya. Gimana? Mau nanya langsung Ustaz. Kalau misalnya nanti Boleh. kayak Boleh. Silakan. Iya. Apa Risma Hilma tadi kayaknya kurang jelas Diana gitu. Jadi ini kan betul jami lah taubah, seruan taubah kan. Dan ternyata di surat taubah ini kata taubat yang paling banyak disebutkan. Ya, berapa kali? Tadi ada kan yang disebutkan ya. 50 nggak ada Ustaz kalau yang kata taubah. Ada. Yang presentasi udah dapat belum? Berapa kali kata taubat diulang? Di sini disebutkan wa idza bahasna sab'a asyra marrah, 17. Suratul Baqarah yang surat paling panjang itu cuma 13. Surat Ali Imran hanya 3. Surat An-Nisa 12. Jadi surat At-Taubah ini memang kata-kata taubatnya diulang sampai 17. Ya, dilanjutkan, Ukhti. Ya Ustaz, nah terus ini kan penulis tidak menyebutkan apa namanya, boleh diulang dari semua bagian Hilma bagian situ. Kalau Gimana? yang sebelum kusar annaha lam tazkur naw'an min at-tawaifi al-mujtama illa annaha lam tazkur naw'an min tawaifil mujtama illa wa dzakarathu bitaubah. Ya, boleh diulang bagian situ. Nah, coba diulang sedikit. Annaha lam tazkur naw'an min tawaifil mujtama illa wa dzakarathu bitaubah. Annaha lam tazkur
Al-naha lam tadkuru naw'an min qawaimul mujtama'a ila wa dzakarat bil taubah. Artinya itu penting itu. Dan surat ini tidak menyebutkan sekelompok manusia, melainkan di dalamnya menyebutkan lafaz taubat. Di situ baru misalnya melihat al-kufar wal musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang murtad, atau al-mutaraddiin, atau orang-orang yang meragukan agama, al-munafiqin, orang-orang munafik, wal satu ya satu orang bermaksiat, wal mukminin as-solihin, orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin yang solih. Ya. Ini, mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Ini contohnya ya. Ustaz, Contohnya. Misalnya ini kan disebutkan di ayat yang ke-6. Ini al-musyrikun ini. Al-musyrikun kaifa yakunul musyrikina ahadun indallahi wa inda rasulihi illa alladziina ahadtum indal masjidil haram. Bagaimana mungkin ada perjanjian damai untuk orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali untuk orang-orang yang telah membuat perjanjian Hudaybiyah. Ini untuk orang musyrik. Orang musyrik itu ya selama mereka berlaku lurus, luruslah kepada mereka. Terus diceritakan orang musyrik. Nah, setelah diceritakan tentang orang musyrik, bahayanya mereka adalah sa'amakanu ya'malun, betapa buruknya mereka kerjakan. Nah, setelah diceritakan tentang karakter orang-orang musyrik, nah selalu ada peluang. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Itu orang musyrik. Kemudian ada lagi ini orang beriman ini. Wahai orang beriman, jadi jangan jadikan bapak-bapakmu sebagai pelindung. Nah, jika kalian lebih cinta kepada orang tua kalian, anak kalian, daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang yang fasik. Ini kepada orang beriman. Jangan sampai mereka mencintai Allah dan Rasulnya dikalahkan oleh kecintaan mereka kepada anak-anak mereka. Nah, setelah disebutkan orang beriman, ada kesempatan summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Ya kalau mereka nggak begitu, Allah akan memberi ya Allah membuka pintu taubat untuk orang beriman. Kemudian lagi orang Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Terus yuriduna ayat'u terus
Nah, ini masih cerita tentang itu. Mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, orang munafik. Eh, Mereka akan dikasih neraka jahanam. Eh, Amal mereka sia-sia. Orang munafik. Terus, nah itu nanti eh, eh, ya, selalu ada kesempatan untuk minta ampun. Nyata ibun, ya, orang-orang yang bertaubat dari banyak tadi disebutkan orang munafik, orang musyrik, mereka akan disiksa. Tapi setelah dijelaskan begitu, ditakut-takutin, ya mereka diharapkan akan bertaubat. Maka orang-orang yang bertaubat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu begitu ya. Nah, ini termasuk sahabat yang 3 orang tidak ikut perang Tabuk. Nah, ini Allah memberikan taubat. Nah, ini orang-orang Nabi, Muhajirin dan Ansor juga diberikan diterima taubatnya oleh Allah. Nah, selalu seperti itu. Jadi setiap kali ada segolongan umat manusia dikasih ancaman, dikasih warning, tapi kemudian diberikan kesempatan untuk taubat. Ya, itu mungkin penjelasan tadi. Boleh dilanjutkan. Selanjutnya, ala qatuha bisuratil lati qablaha. Jadi ini adalah korelasi dengan surat sebelumnya. Inda taqsimul Quran ila talata aqsamu najib al-qasan al-ula yashtamilu ala surat an-suwari sabiqul wal wa yahtamamu surat Taubah. Jadi pembagian surat-surat dalam Al-Quran pada bagian pertama mencakup 7 surat yang panjang atau As-Sab'ul Awwal dengan penutup surat At-Taubah. Maka annaha ja'at ba'da bayan manhaj wa wasail qiyam bil himmah litaftahabba at-taubah wa rahmah liman baddala aw ghayru aw qasiru fi haqqillah. Surat ini diturunkan setelah menjelaskan tentang manhaj dan sarana untuk melaksanakan tugas demi terbukanya pintu taubat dan rahmat bagi orang yang telah mengganti, merubah, atau tidak menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Wa minal latif annaha min awakhiri ma anzala ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla waqatihi hatta yakuna khatamal wahyi wa khatamal nuzul Quran yaftahal bab taubah. Di antara keistimewaan surat ini bahwa ia termasuk surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau wafat. Dengan demikian, akhir wahyu dan akhir turunnya Al-Quran adalah berkenaan dengan terbukanya pintu taubat. Selanjutnya, Bida'at akhiratul taubah.
seruan terakhir untuk bertobat. Di halaman 140, inna suratul bidayati syadida wa muflihatan fa'idhofatu ila kaunaha la tabda bil basmalah sibab kabitaini ka ya kabitayat yusur innaha tabda bi kalimatil baro'ah. Jadi surat ini diawali dengan peringatan dan daya tarik karena surat ini diawali dengan peringatan dan daya tarik karena tanpa adanya basmalah pada permulaan surat. Tidak sebagaimana surat-surat yang lainnya. Ia langsung dimulai dengan kalimat baro'ah. Di situ ada ayat 1 dan ayat 2 ya. Baro'ah bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada bidayatus syadid wa muhalatul muhdada. Tsumma adzana minallahi rasulahu yaqra'al adzana. Suatu permulaan yang keras, menakutkan dan mengancam. Kemudian berikutnya dengan datang makluman dari Allah dan Rasulnya yang mengetuk hati-hati orang musyrikin. Itu ayat 3 ya, kurang lebih ada ayat 3 di selanjutnya ada di bawahnya lagi di paragraf baru Nabi idza kana min ajal taubah laman ajal intiqam wal la min ajlil intiqam laman ajlil intiqam lamin ajlil intiqam wal wa'id ka'anna bara'ah wa azana humanida il akhir litaubah. Dari situ ancaman atau peringatan tersebut tidak dimaksudkan balas dendam atau ancaman semata, tetapi merupakan sebuah anjuran agar bertaubat. Seolah-olah kata baro'ah atau bisa disebut dengan pemutusan hubungan dan azan. Tadi azan atau pemakluman, keduanya merupakan panggilan terakhir untuk bertaubat. Taubatul musyrikin al-muharibin. Selanjutnya Taubatul musyrikin al-muharibin, taubat orang musyrik yang diperangi. Faba'da kulli hadzal amri bil qitali ja'at tadhkiru bit taubatil hadisil kuffar 'alaiha. Perintah untuk membunuh diikuti dengan kata taubat. Fa biqadri masuratu haddatsu fi jahatihim biqadari ma hiya harisatun ala taubatihim wa inabatihim ilallah. Hal itu untuk mendorong orang-orang kafir agar mau melakukannya. Di satu sisi surat ini berisi kecaman keras terhadap orang-orang kafir, di sisi lain ada harapan taubat dan kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da dzalika tukbarna bi annahu la budda an tuqamal hujjatu 'alal kuffari wa dzalika
bida'watihim wa bayaniddin lahum qabla qitalihim. Ayat berikutnya memberi arahan kepada kita agar selalu menegakkan atau mempersiapkan hujjah dalam menghadapi orang-orang kafir. Hal ini dilakukan dengan jalan berdakwah dan menjelaskan agama ini kepada mereka sebelum mereka diperangi. Wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu mana. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkan ia ke tempat yang aman baginya. At-Taubah ayat 6. Wa tutaba'ul ayatu ala nafsi wa tira tahdidu wa fi nihayati kulli tahdidin wa wa'idin wa tazkirin bit-taubah. Famasalan fil ayatil asyirati yaqulu ta'ala ayat-ayat selanjutnya berisikan kandungan yang sama, yaitu tentang peringatan keras atau ancaman. Setiap peringatan atau ancaman setelahnya selalu diikuti kata taubat, seperti pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Surat At-Taubah ayat 10. Summa yaqulul ayatul lati ba'daha. Summa yaqulul ayatil lati ba'daha fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. At-Taubah ayat 11. Falam ta'ku anhumul ayati fahasbu bal aujabat alal mu'minin muhabbatahu ba'da taubatihim li'annahum qad asbahu ikhwanan lana. Jadi ayat-ayat tersebut jika hanya mengharuskan orang-orang mukmin untuk memaafkan mereka, tetapi juga mencintai mereka setelah bertaubat, karena mereka sudah menjadi saudara-saudara seagama. Ayat berikutnya berkenaan dengan ancaman terhadap orang-orang musyrik yang terus-menerus memerangi kaum muslimin. Baik, sedikit ya. Di sini falam afa ya'fi. Falam ta'fi anhumul ayat fahasab. Apa artinya nih? Apa kira-kira? Ayat ini afa ya'fi atau afa ya'fu falam ta'fu.
ayat ini bukan hanya memaafkan, ayat ini bukan hanya mengampuni atau menerima taubat dari orang-orang yang tadi tuh kafir, yang musyrik. Bukan hanya memaafkan saja, tapi ayat ini juga mewajibkan kepada orang beriman untuk mencintai mereka. Jadi bukan hanya di sisi Allah dia mendapatkan kemudahan, tapi dalam kehidupan dunia mereka dicintai. Allah mewajibkan orang beriman untuk mencintai orang yang tadinya musyrik dan kafir ketika sudah bertaubat. Kenapa? Li'annahum qad asbahu ikhwanan lana, karena mereka udah jadi saudara ya. Nah, begitu. Jadi ayat ini bukan hanya udahlah kekufuran kamu saya maafkan, kemusyrikan kamu Allah maafkan. Tapi bukan hanya itu. Setelah Allah maafkan, Allah terima taubat mereka, Allah meminta orang beriman cintai orang-orang musyrik yang sudah taubat itu karena mereka adalah saudara. Nah, itu jadi makin luar biasa. Jadi setelah dikasih ancaman, kalau kalian gak mau bertaubat masuk neraka, amal kamu sia-sia, kamu termasuk orang yang melampaui batas, tapi kalau mau kamu kembali, dimaafkan dan dicintai sama orang beriman. Baik, itu mungkin. Silakan dilanjutkan. Nah, waqatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhrijihim wa yansurukum alaihim. Di sini perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati-hati orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 14. Summa adwatan taubati mubasyaratan fil ayat wa yatubullahu ala man yasha. Artinya setelah itu kembali disebutkan kata taubat secara langsung pada ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Terus di sini ada ini penting guys. Inna hakimatu fi tawazuni wa wasatiyatul Islam bainar rahmah war rizqu min jihah wa bainal waqi'iyah wasiddah min jihatin ukhra. Memberikan puncak dari keseimbangan pertengahan Islam antara kasih sayang dan kelembutan di satu sisi dengan realitas dan ketegasan di sisi lain. Fa in kana dzalika bin nisbati lil kuffar wal munafiqin. Surat At-Taubah ini merupakan surat yang paling banyak memberikan motivasi terhadap cita-cita dan harapan orang yang beriman untuk mendapatkan rahmat Allah. Famal hukmu fil mu'minina alladzi qad asaw rabbahum. Ayatu ta'ala alaihim am la fa in kana ta'ala yaqulu 'anil kuffar fa in tabu fa ikhwanukum fid din fama baluka bima taqaba ba'dal ma'asi
min mu'minin. Minal mu'minin. Yang beriman dan untuk mendapatkan rahmat Allah sebut saja. In inna surata taubah iya min aksari surah allati tazidu amalal mu'min wa raja'ahu bi rahmatillah ta'ala fa in kana rabbul izzati bi lutfihi wa ihsanihi ta'ala qad hassal kuffar wal munafiqin ala taubah wa qarrara zikra kalimah taubah marratan fis surah fa kaifa la yughfaru liman taba minnal mu'minina usah saja Allah Subhanahu wa taala saja dengan sifat kasih sayang dia menganjurkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik untuk bertaubat dan mengingatkannya secara berulang hingga 17 kali. Sebuah harapan bagi orang kafir dan munafik agar dapat kembali kepada jalan Allah dan memperoleh ampunannya. Sudah pasti dia akan memberi ampunannya kepada siapa saja dari kalangan orang-orang mukmin yang bermaksiat asalkan mau bertaubat. Jadi kata taubat itu disebutkan sebanyak 17 kali. Ya, apa poin besarnya di sini? Kalau orang kafir dan musyrik saja Allah buka pintu untuk bertaubat, apalagi kepada orang Mukmin yang berbuat salah, yang khilaf, yang mungkin ada mukmin gak sholat, mukmin main judi online, muslim yang minum khamar. Kalau orang kafir dan musyrik saja diberikan pengingatan yang panjang dan diterima taubatnya, apalagi kepada orang beriman. Tentunya kasih sayang dan taubat Allah lebih terbuka lagi kepada orang yang beriman tapi fasik, ya. Nah, ini jadi perlu disampaikan nanti kalau jadi ustadzat ya di tempat masing-masing, nggak pakai apa namanya, nggak ragu lah untuk menyampaikan setiap ada orang yang ingin kembali setelah berbuat maksiat, pintu taubat itu dibuka lebar-lebar, yaitu terutama disebutkan dalam surat At-Taubah, insyaallah. Jadi surat yang menunjukkan Allah itu membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kita sampai jam berapa ya hari ini? 10 ya. Oke, kita tambah 10-15 dah ya. Oke, silakan dilanjutkan. Taubatul mu'mininal muttaqizilin antusro diddin. Taubat bagi orang yang menolak agamanya. Nasilu ila ayatil arba'u isrin allati tuqatibul mu'minin wa tahussuhum ala nusrati dinillahi ta'ala. Fal ayatu la tatahaddusu an jihadi bima'nal harbi faqad bal anta suraddin wa yakuna agla min kulli umurin hayati kadunya dunyawiyah. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan,
yang kamu usahakan eh perniagaan Ini slide-nya nggak berubah ini. oh iya. Apa itu? Ini guys. Oh iya. Kita sampai pada ayat ke-24 yang mengingatkan sekaligus memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya selalu menolong agama Allah. Ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang jihad dengan pengertian perang, namun intinya mengingatkan tentang kewajiban untuk membela agama Allah yang merupakan hal paling berharga dibandingkan dengan segenap kehidupan duniawi Allah Subhanahu wa taala. Terus laqad zakaratil ayatu samaniyata umurin wa kulluha mubahatun lakinnaha hazzarat min antakuna sababan sababan fil bu'di annallaha ta'ala wa tarkil jihad Fil bu'di anillahi ta'ala. fil bu'di anillahi ta'ala wa tarkil jihad. Ayat tersebut menyebutkan 8 perkara yang kesemuanya dibolehkan, akan tetapi ia mengingatkan dengan keras jangan sampai perkara-perkara tadi menyebabkan seseorang jauh dari Allah Ta'ala dan jihad di jalannya. Wa hadza ya'ni an yakuna amrullahi ta'ala aula wiyatan fi hayatika wa fawqa kulli raghabatik wa illa fa'tazir iqaballahi wal iyazi billah. Ini mengandung arti bahwa urusan Allah harus diprioritaskan dalam kehidupan seseorang dan harus berada di atas segala keinginannya. Jika tidak, niscaya Allah akan menurunkan siksanya. Nauzubillahi. Terus wa tankilus suratu fil hadis an-naw'i jadidin min taubah. Ayat berikut berbicara tentang taubat jenis baru. Ghairit taubati minaz zunubi wal ma'asi allati na'rifuha wallati taqa'u fiha an-nas da'iman. Selain taubat dari dosa dan kemaksiatan yang selalu dilakukan oleh banyak orang, banyak manusia. Kan nazarati ilal harami au ta'khiris shalah. Misalnya melihat yang haram atau mengakhirkan sholat. Inna surata tad'u lit-taubati min mittakhazuli an-nusratil Islam. Surat ini mengajak manusia bertaubat karena keengganan mereka untuk menolong agama Allah. Wa ka'anna tushiru bi anna hadzal fi'l lasyani'at
yahtaju ila taubatin syadidin fata'til ayat gue ini kok nggak bisa fata'til ayat tadi iya. Ini mengisyaratkan seolah-olah perbuatan tersebut sangat nista sehingga betul-betul membutuhkan taubat. Ayat 28 menyebutkan apa itu sih? Tadi mana tuh? Tadi mana? Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum nunfiru fi sabilillahi fi sabilillahi istaqaltum ilal wa araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ayat At-Taubah 38. Terus Itabun raqiqun ta'kubuhu lahjatun qawiyatun fil ayatil lati ba'daha terus illa tanfiru yu'azzibkum 'adzaban 'alima wa yastabdil qauman ghairakum. Sebuah teguran halus yang mengiringi aksen bahasa yang keras yang terdapat dalam ayat berikut. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikannya kamu dengan kaum yang lain. Atau ayat 39. Fahazaru hijarin min istibdal li'anna Allah ta'ala yasuru dinahu wa laisa bihajatin ila ahadin. Sungguh merupakan peringatan yang keras dengan menyebutkan kata diganti. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong agamanya meskipun tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. At-Taubah ayat 40. Ila an ta'tiyal ayati bi amri syamili kamilil ladzi la yastasni ahadan. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan perintah yang sempurna dan menyeluruh tanpa pengecualian. Ilfiru khifafan wasiqalan
Hidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun dalam keadaan merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Lanjut Ustaz. Ya, ini udah 10-17 ya. Ini masih berapa slide lagi? Udah masih banyak Ustaz. Masih banyak ya. Iya. Berarti memang ya kalau ayatnya kan sampai 129. 129 ya. Gimana? Ada usulan? Apa mau dibaca masing-masing? PowerPoint-nya dikirim. Nanti pekan depan kita coba review ya. Sampai slide yang terakhir. Gitu ya. Ya Ustaz, boleh Ustaz. Karena waktunya sudah ini. Kemudian di-share, itunya termasuk ke saya ya, di-share. Nanti saya coba lihat di slide-slide yang terakhir yang berikutnya. Jadi masih ada 100 ayat. Ketika membaca ini, ya tadi poin-poin menariknya ada di bagian awal ya, bahwa surat ini ditempatkan setelah surat Al-Anfal kan. Al-Anfal itu setelah perang apa? Badar. Perang Badar. Nah kalau ini setelah perang Tabuk. Tabuk. Ya, bayangin, perang Badar itu perang yang pertama dalam sejarah Islam. Perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir pada zaman Nabi. Jadi luar biasa ya, Al-Anfal dan At-Taubah ini. Satu perang yang paling pertama kali, perang Badar. Satu lagi perang yang paling akhir yang diikuti Nabi, yaitu perang Tabuk ya. Kalau di perang Badar persoalannya adalah berebut harta rampasan perang. Tapi di akhir setelah perang Tabuk, karena Nabi sudah mau meninggal, pesannya adalah untuk bertaubat ya. Taubat. Ya siklus kehidupan kita begitu. Nah, siklus kehidupan kita di masa-masa awal mencari dunia, harta, tapi jangan lupa di ujungnya harus bertaubat kepada Allah. Nah ini Al-Anfal dan At-Taubah. Nah kemudian tadi diawali semuanya dengan ancaman yang berat sampai baro'atun. Allah pokoknya kalau bahasa orang tua terserah dah gitu ya. Orang tua udah banyak memberikan nasihat, masukan, ternyata nggak mau dengar juga, sudah terserah dah gitu ya. Tapi tetap dikasih tahu, kamu kalau nggak nurut akan begini gitu ya. Tapi kalau kamu nurut, silahkan. Orang tua akan memberikan maaf, orang tua akan sayang dan lain sebagainya. Nah, kalian masuk lagi jam berapa? Udah habis Ustaz. Oh, udah habis. Udah habis. Ini masih sanggup nggak? Khawatir nggak sanggup? Kalau sampai 10.30 sanggup nggak? Atau ada slide yang paling penting yang mau disampaikan? Silakan. Slide dipilih lah. Yang paling penting. 2 slide lagi yang paling penting silakan. Mana? Ini boleh nih. Nah ini boleh nih, dakwatul jami' lit taubah. Silakan. Yang tadi tuh, yang apa? 3 golongan ya. Yang tadi ukhti itu, terakhir itu. Jadi semuanya disuruh bertobat, yang beriman disuruh bertobat. Barangkali ada yang tidak sempurna ibadahnya. Yang munafik juga, yang fasik, kemudian juga yang kafir. Nah ini coba terakhir ya, silakan. Nah itu ada syurut taubah. Nah, 2 slide ini coba dijelaskan. Singkat, padat, terpercaya.
Ustaz. Dakwatul jami'at taubah lit taubah. Seruan bertaubat untuk semua. Kama dzakarna fa inna kulla taubihin bisurati, seperti yang telah kami sebutkan, setiap celaan, setiap peringatan dalam surah ini yastatimu bida'watil mukhatabina taubah, diakhiri dengan ajakan bagi yang diseru untuk bertaubat. Jadi dalam surat Taubat ini setiap ada ayat yang berisi peringatan pasti diakhiri dengan ajakan untuk bertaubat. Panaro masalan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, taubatal munafiqina wal murtadin. Taubat orang munafik dan orang murtad. Wa iyatubu yaku khairal lahum wa iyatawallaw yu'adzibahumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Yang kedua, taubatul mutaraddidin. Taubatnya orang-orang yang ragu. Contoh ayatnya, wa akharuna tarafu bidunubihim qalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang ketiga, summa hasal jami'a 'ala taubati. Semua manusia diseru untuk bertaubat. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Jadi tiga itu contoh ayat seruan untuk bertaubat. Nah, berikutnya syarat taubat di slide itu. Setelah itu ya terakhir ini. Nah, ini dia. Selanjutnya syarat bertaubat ada 3. Yang pertama, nadamun ala dzambi, yaitu menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, iqla'un aniz dzambi. Iqla'un itu mencabut, jadi mencabut peluang apapun untuk melakukan dosa, berhenti melakukan dosa. Yang ketiga, ada azmun ala adamil audati, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Fabadir ilaiha akhul muslim, maka bersegeralah wahai saudaraku, wa iyyaka wa ta'khiraha li anna ta'khirat taubati, dan janganlah sekali-kali menundanya, karena menunda-nunda taubat itu wa ta'jilaha huwa bihaddi nafsihi maksiatun lillahi ta'ala, karena menunda-nunda taubat itu adalah maksiat kepada Allah. Cukup ya? Ya. Halaman 145. Ya, itu syarat, 3 syarat untuk diterima taubatnya. Jadi nggak ada istilah taubat taubat yang asal-asalannya. Ya, walaupun nanti dia berbuat salah lagi, tapi ketika bertaubat 3 syarat ini perlu dipenuhi: menyesal, kemudian melepaskan dari dosa-dosa itu, kemudian ya memang dia punya azam, tekad untuk tidak mengulangi. Kalau sempat kepikiran antar balik lagi ya, nah, itu belum taubat namanya. Ya Allah. Tapi kayaknya cukup ya, silakan ditutup ukhti dan minta bantuan kepada ketua kelas untuk mengabsen ya, silakan. Total ditutup dulu. Saya syukron ala ikrimam itu. Ya, sebelumnya minta maaf karena
tadi nggak maksimal dari suara, audio, dan segala macamnya, dari penjelasan kita, dan waktunya mungkin nggak cukup juga, jadi nggak maksimal. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya pada Ustadz, teman-teman. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus di tempat. Jazakumullah khairan pada yang sudah presentasi, sudah bagus ya. Cuma memang kadang-kadang namanya online ada kendala teknis, itu biasa ya. Tapi tadi persiapannya sudah banyak ya. Poin-poinnya sudah tersampaikan. Nah, jadi kalau nanti teman-teman baca surat At-Taubah, kebayang bahwa ini adalah surat yang Allah turunkan setelah perang Tabuk, dan itulah perang terakhir Nabi, sehingga Nabi diminta untuk banyak bertaubat ya, beristighfar. Makanya Nabi kan istighfarnya sampai 70 kali. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 100 kali. Kita tutup pertemuan kita. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Kita tutup. Nakhtatim bi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.